Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alpidah NPM 21125605, Siti Rizkiah NPM 21125608, Siti Sarah NPM 21125585. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Filsafat Yunani. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkiah dengan NPM 21125608. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelahiran filsafat Yunani. Kelahiran filsafat Yunani dimulai dari zaman Yunani kuno, dari tahun 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Kelahiran pemikiran filsafat diawali dengan abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta. Dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 sebelum Masehi, sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati atau berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan mitos belaka. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Zaman pertengahan dari 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang, karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran yang bertentangan dengan keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukum mati. Zaman Renaissance dari 14 Masehi sampai 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni, lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada zaman ini manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Proses melahirkan kembali ini terjadi pada abad ke-15 dan ke-16 yang melahirkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno ini adalah orang-orang yang biasa disebut kaum humanis. Zaman modern dari 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern, zaman pencerahan Inggris Enlightenment berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Sebelumnya, orang lebih suka berpaut pada otoritas lain di luar dirinya, seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negara. Oleh karena itu, semboyan zaman pencerahan adalah supare aude,
Beranilah berpikir sendiri. Dengan semboyan itu, manusia di zaman pencerahan semakin bersemangat untuk menemukan hal-hal baru. Mereka memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemajuan, pertumbuhan, pembangunan, peradaban, reformasi, bahkan revolusi. Perkenalkan, nama saya Siti Syarah, NPM 21125585. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu antara mitos dan logos. Mitos atau mite adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah masa lalu atau masa lampau, yang mengandung penafsiran tentang alam semesta serta keberadaan makhluk di dalamnya, dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional atau cerita kuno. Pada umumnya, mitos menceritakan kejadian alam semesta, dunia, dan para makhluk penghuninya. Bentuk fotografi, kisah para makhluk supranatural, dan sebagainya. Mitos bisa muncul dari catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan. Selanjutnya, logos adalah termasuk konsep salah satu kunci dalam agama Yahudi. Kata logos dalam bahasa Ibrani dapar sangat erat hubungannya dengan penciptaan, kristologi, soteriologi, dan teologi. Kata logos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sabda atau buah pikiran yang diungkapkan dengan perkataan, pertimbangan nalar, atau arti. Dalam bahasa Ibrani, dapar berarti hal yang berada di belakang, yang berarti firman Tuhan, yang dianggap sejajar dengan sofia atau hikmat, yaitu perantara atau wasilah Tuhan dengan makhluk penciptanya. Hubungan filsafat dengan agama, ilmu, dan seni. Filsafat agama adalah semua sistem religi yang secara resmi diakui oleh negara, yaitu Koentrajaningrat 1994. Ada pula yang memakai istilah religi supaya lebih netral, dan sistem religi merupakan suatu agama hanya bagi penganutnya. Kedua pendapat tersebut sama benarnya, namun saya sendiri lebih setuju dengan pendapat Koentrajaningrat. Hal ini saya lakukan supaya meluruskan wacana yang akan saya bahas ini. Agama hanya berbicara pada manusia yang beriman sebagai dasar utamanya. Dasar agama adalah kepercayaan iman manusia kepada agama sebagai kebenaran mutlak yang harus dipatuhi dengan secara mutlak pula atau takwa. Ada dua bentuk filsafat agama. Yang pertama adalah filsafat agama pada umumnya dihasilkan oleh pemikiran dasar-dasar agama secara analitik dan kritik, dengan membebaskan diri dari ajaran agama, tapi tujuannya bukanlah untuk membenarkan suatu agama. Yang kedua, filsafat suatu agama. Hasil pemikiran dasar-dasar suatu agama secara analitik dan kritik dengan tujuan memberikan alasan-alasan rasional untuk membenarkan agama itu. Selanjutnya, filsafat ilmu adalah pengetahuan yang telah memiliki sistematika tertentu atau memiliki ciri-ciri khas serta merupakan spesies dari genus yang disebut pengetahuan. Demikian dikatakan oleh Dedi Supriyadi 1997-120. Jadi semua ilmu pastilah terdiri atas pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara konsisten dan kebenarannya telah teruji secara empiris. Proses pembuktian dalam ilmu tidak bersifat absolut. Jujun S. Surya Sumantri 1998. Misalnya, bila sekarang kita mengumpulkan fakta-fakta yang mendukung hipotesis kita, maka bukan berarti bahwa untuk selamanya kita akan mendapatkan hal yang sama. Mungkin saja suatu waktu
baik secara kebetulan maupun karena kemajuan dalam peralatan pengujian, maka kita akan mendapatkan fakta yang menolak hipotesis yang selama ini kita anggap benar. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Filsafat seni. Kita awali dengan pertanyaan, apakah seni itu? Para filsuf dan ahli estetika awal abad 20 untuk menjawab hal ini menggunakan pendekatan ilmiah, bekerja dengan ilmu-ilmu lain seperti dengan psikologi, antropologi, sosiologi, semiotik, dan lain-lain. Kemudian menghasilkan definisi yang berbeda-beda. Namun bila kita teliti dari sekian banyak definisi, maka akan ditemukan definisi terpenting meliputi ada dua. Yang pertama adalah skill atau kemahiran. Art is skill in making or doing. Yang kedua adalah human activity atau kegiatan manusia. Terima kasih. Work of art atau karya seni. Fine art, seni indah, seni murni, mengalami perkembangan sejak istilah konsep Tanch zaman Yunani kuno hingga konsep fine art Inggris abad 18. Baru awal abad 20, seni dinyatakan sebagai padanan dari fine art. Dalam bahasa Melayu, seni halus, visual art atau seni penglihatan atau seni rupa. Definisi tersebut di atas memiliki perumusan yang berbeda-beda. Menurut hemat saya, ada rumusan yang lebih luas cakupan bidang-bidangnya tentang persoalan pengertian seni ini, yaitu art is an expression of feeling through a medium. Seni adalah sebuah pengungkapan melalui sesuatu sarana. Rumusan ini tentu saja tidak mengistimewakan suatu bidang seni, melainkan semua cabang seni masuk di dalamnya, termasuk seni tari, musik, drama, dan lain-lainnya. Antara seniman, benda seni, konteks seni, dan publik seni, keempatnya memiliki kaitan satu sama lain begitu kuat, tidak dapat terpisahkan atau sinergi. Dengan demikian, bahan kajian filsafat seni meliputi yang pertama, benda atau karya seni, material atau medium, dan segala sesuatu yang menyangkut bahasa rupa. Yang kedua, seniman, kreativitas, ekspresi, representasi, gaya seni, orisinalitas, genius. Yang kedua, publik seni, apresiasi, kritik. Yang keempat, konteks seni, nilai-nilai yang setempat atau sezaman. Yang kelima, nilai-nilai seni, muatan-muatan yang dikandung dalam karya seni. Keenam, pengalaman seni, pengalaman estetik atau artistik, disinterestedness, pengalaman religi, pengalaman transendental atau meaning, masyarakat atau individu pencipta karya seni. Kesimpulan, keempat lembaga kebenaran ini mempunyai ciri-ciri tersendiri dalam mencari, menghampiri, dan menemukan kebenaran. Lembaga kebenaran ini memiliki persamaan, titik perbedaan, dan titik singgung yang satu terhadap yang lain. Dalam lembaga seni dikembangkan studi filsafat seni dan ilmu-ilmu seni. Dalam lembaga agama dikembangkan filsafat agama, ilmu-ilmu agama, dan seni agama. Dari semua lembaga kebenaran tersebut, lembaga filsafat selalu hadir sebagai pelita yang dapat menemukan titik terang atas pertanyaan-pertanyaan manusia tentang kebenaran yang sifatnya mendasar dan menyeluruh. Sekian presentasi kami hari ini, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.